Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Saya akan menjelaskan dari nama dan tokoh dalam pendekatan realita. Pendekatan realitas adalah suatu sistem yang difokuskan kepada tingkah laku sekarang, tetapi berfungsi sebagai guru dan model serta mengkonfrontasikan klien dengan cara-cara yang bisa membantu menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Inti terapi realitas adalah penerimaan tanggung jawab pribadi yang dipersamakan dengan kesehatan mental. Dan konseling realita ini dikembangkan oleh William Glasser pada tahun 1960-an sebagai reaksi penolakan terhadap konsep-konsep dalam konseling psikoanalisa. Glasser memandang psikoanalisa itu sebagai suatu model perlakuan yang kurang memuaskan, kurang efektif. Oleh karena itu, ia termotivasi untuk memodifikasi konsep psikoanalisa dan mengembangkan pemikirannya sendiri berdasarkan pengalamannya hidupnya sendiri. Glasser lahir pada tahun 1925 di USA. Pada akhirnya Glasser adalah seorang insinyur kimia yang kemudian beralih ke bidang medis dan meraih gelar dokter pada tahun 1953 dari Case Western Reserve University. Setelah itu, Glasser berlatih di bidang prekardi di Veterans Administration Center dan di University of California. Konseling realita dikembangkan oleh Glasser atas dasar pengalamannya selama praktek klinisnya antara 1956 sampai 1967. Sekian dari saya, Akhirul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Fafiruddin sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari realita. William Glasser mengemukakan ciri-ciri reality terapi. Yang pertama, menolak konsep adanya sakit mental pada setiap individu, tetapi yang ada individu yang bertingkah laku tak bertanggung jawab, tetapi tingkah laku tersebut masih dalam taraf mental yang sehat. 2. Berfokus pada tingkah laku yang nyata guna mencapai tujuan yang akan datang penuh optimisme. Jadi tingkah pada masa kini adalah merupakan refleksi harapan nyata untuk mewujudkan masa yang akan datang. Yang ketiga, berorientasi pada keadaan yang akan datang dengan fokus pada tingkah laku sekarang yang dapat diubah, dapat diperbaiki, dianalisis, dan ditafsirkan. Yang keempat, menekankan betapa pentingnya nilai. Kualitas nilai sangat penting dalam peranan seorang untuk meningkatkan kemampuannya dalam perjuangannya menghadapi kegagalan. 5. Tidak menegaskan transfer dalam rangka mencari usaha untuk mencapai kesuksesan. Yang keenam, menekankan aspek kesadaran dari klien yang harus dinyatakan dalam tingkah laku tentang apa yang harus dikerjakan oleh klien, apa yang diinginkan klien. Yang ketujuh, menghapuskan adanya hukum atau hukuman yang diberikan kepada individu yang mengalami kegagalan, tetapi yang ada sebagai ganti hukum adalah menanamkan disiplin dan disadarinya makanya dan dapat diwujudkan dalam tingkah laku yang nyata. Yang kedelapan atau yang terakhir, menekankan konsep tanggung jawab agar dapat berguna bagi dirinya dan bagi orang lain melalui perwujudan dari tingkah laku yang nyata. Ada juga tujuan konseling realita
Tujuan terapi diantaranya sebagai berikut, yaitu ada lima. Yang pertama, satu, menolong individu agar mampu mengurus dirinya sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubah sendiri. Yang kelima atau yang terakhir, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tridesia April Susanti. Saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang peran dan fungsi konseling. Fungsi konselor dalam pendekatan realitas adalah melibatkan diri dengan konseli, bersikap direktif dan didaktif, yaitu berperan seperti guru yang mengarahkan dan dapat saja mengonfrontasi, sehingga konseli mampu menghadapi kenyataan. Di sini terapis sebagai fasilitator yang membantu konseli agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realitas. Tahap konseling ada 8. Yang pertama, keterlibatan. Yang kedua, permusatan pada tingkah laku sekarang, bukan perasaan. Yang ketiga, pertimbangan nilai. Yang keempat, perencanaan tingkah laku tanggung jawab. Yang kelima, pembuatan komitmen. Yang keenam, tidak menerima alasan kegagalan. Yang ketujuh, penindaan hukuman. Dan yang kedelapan, pantang menyerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Puri Rahayu akan menjelaskan tentang teknik-teknik konseling. Konseling realita didasarkan pada hubungan pribadi dan keterlibatan antara konseling dan konselor. Pelaksanaan konseling realita menurut Carey ada beberapa teknik yang dapat dilaksanakan. Yang pertama yaitu menggunakan main peran dengan klien. Yang kedua, menggunakan humor. Yang ketiga, mengkonfrontasi klien dengan tidak memberikan ampunan atau tidak menerima dalih. Yang keempat, membantu klien merumuskan rencana perubahan. Yang kelima, melayani klien sebagai model peranan dan guru. Yang keenam, menentukan batas-batas dan struktur konseling yang tepat dan jelas. Yang ketujuh, menggunakan verbal shock atau sarkasme yang tepat untuk menentang klien dengan tingkah lakunya yang tidak realistis. Yang kedelapan, terlihat dengan klien dalam mencari hidup yang lebih efektif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.